Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita bersama kitab Tafsir Ayatul Ahkam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita memasuki pembahasan tentang ayat yang menerangkan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 230, di mana Allah berfirman, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in tallaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dan jika suami mentalak istrinya, maka tidaklah halal istri itu untuk dia setelah perceraian tersebut hingga sang istri menikah dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki lain itu telah menceraikannya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk kembali lagi, ya, kembali lagi jika memang keduanya, suami istri, memiliki perkiraan bahwasanya dengan itu dia akan bisa menegakkan kembali hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dan ini semuanya adalah batasan-batasan Allah. Allah menjelaskannya kepada kaum yang mengetahuinya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini berbicara tentang laki-laki yang telah menceraikan istrinya untuk perceraian yang ketiga, talak 3. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya untuk yang ketiga. Kalimat yang ketiga ini tidak ada di ayat ini, nggak ada. Tapi kalau kita membaca ayat sebelumnya, yaitu at-talaqu marratan,
tolak itu 2 kali. Nah, maka akan menjadi jelas ya bahwasannya yang dimaksud talak di ayat Al-Baqarah 230 ini itu adalah talak yang ketiga ya. Jadi kalimat ini bisa diambil, ditarik kesimpulannya dari kita membaca ayat yang sebelumnya. Jadi apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya untuk yang ketiga, ya talak 3, maka si istri tidak halal untuk dia lagi sampai dia, sang istri itu menikah dengan laki-laki lain. Kalau sama laki-laki lain ditalak, terus kembali lagi kepada suami yang lama, nah fala junaha ya, fala junaha, tidak ada dosa bagi keduanya ya untuk balik lagi setelah terjadi perceraian ya dari suami baru ini tadi ya. Baik, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kita simak penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kana ahlul jahiliyati yutalliqunal mar'ah iddata marrat wa yuraji'unaha idraran biha. Dahulu orang-orang jahiliyah itu menjatuhkan talak kepada istrinya berkali-kali, enggak hitungan ya, dan mereka juga merujuknya berkali-kali ya, enggak hitungan. Idraran biha. Kenapa kok seperti itu? Ditalak, rujuk lagi, tolak lagi, rujuk lagi, berkali-kali. Idraran biha ya, ya untuk menimpakan suatu mudarat kepada pihak istri ya, kepada pihak istri. Jadi dengan demikian itu status istri itu menjadi terkatung-katung, nggak jelas. Ditalak ya, pisah. Nah, sudah mau habis masa iddahnya, dirujuk lagi ya, akhirnya balik lagi, dia nggak bisa nikah sama laki-laki lain karena sudah dirujuk oleh suaminya. Nggak lama setelah itu ditalak lagi ya, mau habis iddah dirujuk lagi. Jadi status dari istri ini terkatung-katung ya, mau dibilang sebagai istri ya kok nggak bersama suaminya ya, mau dibilang sebagai wanita yang tidak bersuami tapi kok statusnya masih bersuami, nah repot juga. Maka fasyara Allah taala fil islami annahu la haqqa li zawj fi muraja'ati zawjatihil mutallaqah illa an yuridal islah wa qayyadal adad alladhi fihi raj'ah bi talqataini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur masalah perceraian ini di dalam Islam, yaitu bahwasannya seorang suami tidak memiliki hak ya untuk merujuk istrinya yang sudah ditalaknya, kecuali jika memang rujuknya itu yuridul islah, rujuknya itu adalah menginginkan perbaikan ya, bukan untuk idror. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan, yaitu bahwasanya yang boleh dirujuk kembali itu hanya talak 1 dan 2 ya. Selagi itu masih talak pertama atau talak kedua, maka itu masih boleh dirujuk. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, yaitu ayat sebelumnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka paling berhak untuk merujuk, yakni wanita-wanita tersebut, suami-suami mereka paling berhak untuk merujuk istri-istrinya di dalam masa iddah itu jika mereka menginginkan islah ya. Kemudian at-talaqu marratan, di ayat yang setelahnya lagi at-talaqu marratan ya, 229, tolak itu 2 kali, yaitu maksudnya talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Fa imsakum bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Suami memiliki 2 pilihan. Imsakun bi ma'ruf, mempertahankan istri berada dalam wilayah kekuasaannya tapi dengan cara yang ma'ruf, atau melepas, itu pun juga bi ihsan, tasrihun bi ihsan. Jadi kalau mau mentalak, terpaksa harus mentalak karena memang sudah tidak bisa dipertahankan, silakan talak dengan baik-baik.
Kalau mau dipertahankan sebagai istri ya pertahankan dengan baik. Kalau mau rujuk ya rujuklah dengan qasdul islah. Ya. Kalau mau rujuk silahkan rujuk dengan qasdu al-islah, yaitu mengadakan perbaikan, bukan untuk idror, memudaratkan. Nah, supaya permasalahannya tidak amburadul, tidak seenaknya saja seorang laki-laki menjatuhkan talak, dibatasi hanya 2. Nah, misalnya seorang suami menjatuhkan talak untuk pertama kali, boleh dirujuk, ya. Habis dirujuk ditalak lagi, berarti kedua ini. Nah, boleh lagi dirujuk. Nah, habis itu talak lagi, berarti yang ketiga sudah tidak boleh lagi dirujuk, supaya laki-laki itu tidak sembarangan menjatuhkan talak seenaknya. Baik, jadi kalau sudah talak untuk ketiga kalinya, kok mau dirujuk lagi nggak bisa, kecuali istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Ya. Kemudian sama laki-laki lain tersebut berpisah. Kalau sama laki-laki lain tadi malah awet, ya sudah, selamanya nggak bisa dirujuk. Ya. Sama laki-laki baru tadi awet, tidak dicerai. Nah, tidak juga meninggal dunia suaminya nih, umurnya panjang. Ya, suami yang lama nungguin kok gak mati-mati, ya. Malah dia duluan yang mati. Ya sudah, nasib, ya. Seperti itu. Wa fi hadhil ayatil karimah yukhbirullahu ta'ala annahu idza talaqaha ba'da thintaini fa innaha la tahillu lahu hatta tatazawwaja zawjan ghairah. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya seorang suami apabila mentalak setelah 2 kali, maka sesungguhnya istrinya itu tidak boleh dirujuk. Kalau suami sudah menjatuhkan talak, sudah pernah menjatuhkan talak 2 kali, nah terus menjatuhkan lagi sehingga menjadi yang ketiga, maka tidak halal si istri itu untuk suaminya sampai si istri ini menikah dengan laki-laki lain. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la budda ma'a dzalika min jima'in tam. Bukan hanya sekedar menikah, akad nikah saja, tapi juga disyaratkan yakni sudah terjadi hubungan suami istri dengan pasangan yang baru, dengan suami yang baru ini. Ini dijelaskan di dalam hadis, dalam Al-Qur'an ini tidak, dalam ayat ini tidak dijelaskan. Dijelaskan di dalam hadis. Wa yadzuqu bihi kullu wahidin usailatahu ats-tsani. Jadi sudah saling menikmati kenikmatan pada pasangan. Nah, jadi si istri yang sudah ditalak 3 kali tadi menikah dengan laki-laki lain, dan dia sudah merasakan kenikmatan dari laki-laki lain pun sudah merasakan juga kenikmatan dari dirinya. Artinya sudah melakukan hubungan suami istri. Kalau sekedar akad nikah, habis itu cerai, misalnya belum terjadi hubungan suami istri, balik lagi ke suami yang lain belum boleh. Nah, balik lagi ke suaminya yang dulu belum boleh. Tsumma in talaqah zawju tsani aw mata anha wan qadat iddatuha fala junaha 'alal awal an yatazawwajah. Nah, suami yang lama, suami yang baru ini, suami yang kedua ini kalau meninggal dunia, nah, atau menceraikannya, terus dia menjalani masa iddahnya sampai selesai, barulah boleh kembali ke suaminya yang lama. Bisyarat an yatarajjaha indahumal qiyam bima aujaballahu alaihima minal isyrah bainahuma wa ghairihima. Tapi dengan syarat, ya, kembali itu benar-benar untuk menempuh perbaikan. Dia mengira, dia menduga, punya prasangka yang kuat bahwasanya kalau balikan lagi, ya, itu akan terwujud maslahat. Ya, kalau ternyata balikan lagi kira-kira malah, ya, kejahatan dari salah satu pihak, entah pihak istri, entah pihak suami, ya, sikap buruk dari salah satu keduanya itu malah menjadi-jadi semakin parah, maka tidak ada gunanya. Dah, nggak usah balik saja, cari pasangan lain lagi saja, ya, daripada balikan tambah membuka luka yang baru.
Summa khatamallahu ta'ala al-ayah bi anna hadhil hududa allati yubayyinuha Allahu ta'ala innama yantafi'u biha ahlul ilmi li'annahum hum ahlut tadabburi wa tafkir. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menjelaskan bahwasanya ini, hukum ini itu adalah batasan-batasan Allah, hududullah. Allah menjelaskan ini supaya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti bisa mengambil manfaat darinya. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengambil manfaat dari hukum-hukum Allah, bisa mencerna, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sisi-sisi yang baik, ya, bisa mencerna kebaikan, ya, dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, karena mereka adalah ahlut tadabbur dan ahlut tafakkur, ya. Yakni siapa saja yang merenung dengan baik, siapa saja yang memikirkan dengan seksama, maka dia akan mengetahui, akan menemukan, menyingkap bahwasanya di balik syariat Allah yang seperti ini tadi terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Ya, di antara hikmahnya adalah, ya, satu, suami itu tidak main-main, ya, tolak, cerai, ya, apa namanya, cerai, rujuk, tolak lagi, rujuk lagi seenaknya. Nah, nggak bisa. Dengan adanya syariat seperti ini dia tidak bisa. Kemudian hikmah yang kedua, masih ada kesempatan rujuk, tapi terbatas, hanya 2 kali cerai saja. Cerai, rujuk, cerai lagi, rujuk, cerai lagi, sudah nggak bisa rujuk, ya. Jadi kesempatan masih diberikan untuk balikan, ya, tapi juga tidak seenaknya, ya. Tidak setiap kali cerai bisa rujuk. Nah, hanya dibatasi 2 saja. Faidah-faidah dari ayat tahrimul mutallaqah thalathan ala mutalliqiha hatta tatazawwaj bi ghairihi wa qad dallat as-sunnah ala annahu la budda an yujami'aha tsani jima'an taman yadhuku bihi kullu wahidin minhuma usailatal akhar. Ayat yang telah kita baca ini tadi menjelaskan bahwasannya haram bagi seorang pria yang telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali untuk menikahi mantan istri yang sudah ditalaknya 3 tadi. Nah, dengan dengan batasan waktu sampai si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian sunnah melengkapi penjelasan dari Al-Quran ini, bahwasannya disyaratkan juga wanita ini sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya tadi, ya. Masing-masing dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sudah menikmati, ya, pasangannya. Syaratnya seperti itu. Terus dicerai sama suami yang baru, atau suami baru meninggal, nah, baru boleh balik lagi ke suami lama. Hillu hadhil mutallaqah limutalliqihal awal idza banat minas tsani. Hillu hadhil mutallaqah limutalliqihal awal idza banat minas tsani. Yani halalnya wanita ini, ya, yani wanita yang telah ditalak 3 kali tadi halal bagi laki-laki yang telah mentalaknya, ya, jika dia sudah berpisah. Jika dia sudah berpisah, ya, dengan talak yang benar-benar bain dari suami yang kedua. Faedah ketiga, annaha la tahilu li zawjihal awal ila bisyartin an yatarajjaha indahumat tamakkun min iqamati hududillah. Walaupun sudah berpisah dengan suami yang kedua, tidak sembarangan saja dia boleh kembali ke suami yang lama. Nah, jadi ada syaratnya untuk kembali ke suami yang lama, yaitu apa? Keduanya telah memikirkan maslahat dengan matang. Bahwasanya dengan kembali itu mereka bisa benar-benar menegakkan hukum Allah. Kalau itu prasangka yang ada, prasangka kuat yang ada di kedua belah pihak, maka silahkan balik. Tapi kalau tidak usah balik.
Ahkamullahi ta'ala hududullah. Anna ahkamullahi ta'ala hududun takil mar'a min tajawuziha. Hukum-hukum Allah itu adalah sama dengan batasan. Hukum Allah itu batasan Allah. Tidak boleh siapapun menerjangnya. Nah, dukhulan in kanat nawahi wa khurujan in kanat awamir. Tidak boleh menerjangnya jika memang itu adalah bentuknya larangan, dan tidak boleh menerjang untuk keluar. Menerjang untuk masuk tidak boleh jika itu sifatnya adalah larangan. Menerjang keluar juga tidak boleh. Artinya ini semuanya adalah hukum Allah, batasan Allah. Ya, pagar jangan diterjang. Yang sudah di dalam jangan keluar. Yang sudah di luar jangan menerjang masuk. Nah, ini batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak boleh ditelantarkan, tidak boleh diabaikan. Wajib bagi setiap muslim untuk mengindahkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika batasan itu berwujud larangan, jangan diterjang. Jika itu perintah, jangan ditelantarkan. Anna hadhil hudud la yantafi'u biha illa dzul ilmi alladzina fahimu al-umura ala haqa'iqiha. Bahwasanya batasan-batasan itu tidak bisa diambil manfaatnya, artinya tidak bisa diambil hikmahnya, ya, kecuali oleh orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami perkara, yang memahami detail rinci permasalahan. Ahlu tadabbur, ahlu tafakkur. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk bertafakkur, bertadabbur, merenungi hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, ya, maslahat-maslahat dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatullahi ta'ala ala ibadihi bibayani hududihi hatta la yatakhabbatu fi dinihim. Betapa besarnya nikmat Allah kepada hamba-hambanya, ya, khususnya nikmat berupa penjelasan hukum. Ini enggak boleh, itu boleh. Nah, ini terlarang, itu dipersilahkan, ini halal, ini haram. Nah, sehingga manusia itu hidupnya akan rapi, terarah, hidupnya akan baik, ya, tidak amburadul. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Ini nikmat. Dengan kita diatur seperti itu, maka akan muncul kemaslahatan-kemaslahatan pada diri kita sendiri. Berikutnya surat An-Nisa ayat 25 sampai 28, di mana Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum taulan ayyan kihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Nah, wallahu ghafurur rahim. Dan apabila dan barang siapa di antara kalian tidak sanggup untuk tidak memiliki harta, ya, barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah dengan wanita-wanita merdeka yang mukminat, maka silahkan dia menikahi budak-budak, ya, dari kalangan budak-budak mukminat. Allah mengetahui tentang iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian dari kalian itu adalah bagian dari yang lain, ya, kalian adalah bagian dari yang lain. Maka nikahilah mereka dengan
izin dari keluarganya. Wa atuhunna, ya, maksudnya keluarganya adalah dari tuannya. Nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berikanlah kepada mereka mahar-maharnya dengan cara yang ma'ruf. Nah, dan wanita tersebut adalah wanita yang muhsanat. Nah, menjaga kehormatan dirinya, bukan wanita yang berzina. Nah, bukan pula wanita yang suka melakukan hubungan gelap, ya. Nah, bukanlah pezina, bukan juga muttakhidati akhdan, bukan yang suka melakukan percintaan, ya, di luar pernikahan. Apabila mereka telah menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji. Nah, maksudnya kekejian di sini adalah berzina. Maka bagi mereka, yaitu bagi budak-budak tersebut, adalah separuh dari hukuman wanita yang merdeka. Syariat ini ditetapkan bagi siapa saja yang khawatir, ya, bagi siapa saja di antara kalian yang khawatir terjerumus ke dalam apa? Fahisyah. Wa antasbiru khairul lakum. Kalau kalian sabar itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuridullahu yubayyina lakum, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian tentang gaya hidup, ya, jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Dan juga Allah ingin memberikan taubat atau menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah itu menginginkan untuk menerima taubat kalian, sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka menginginkan agar kalian itu berpaling, ya, sejauh-jauhnya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena memang manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Baik, makna ayat ini, ahallallahu ta'ala lil hurri an yatazawwaja al-harair hasba ma huwa muqarrarun fi syari'ati wa harrama alaihi an yatazawwaj al-ima. Allah menghalalkan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi wanita yang merdeka juga, ya. Dan diharamkan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi budak. Li'annahu idza tazawwajal amah sara auladahu minha milkan li sayyidiha. Karena kalau dia menikahi seorang budak terus nanti melahirkan anak, maka anaknya itu ya menjadi budak juga. Nah, berarti dia menjadikan anaknya itu budak. Nah, dia telah membawa anaknya kepada status budak. Itu alasan tidak bolehnya laki-laki merdeka menikahi budak. Karena nanti kalau punya anak, anaknya ya jadi budak lagi. Walakin lamma kanal insanu dha'ifan fi tafkirihi wa ilmihi wa iradatihi wa qad la yasbiru ala nikahil amah, ahallallahu ta'ala lahu an yatazawwaj al-ima takhfifan alaihi. Namun manakala manusia itu kondisinya adalah lemah, ya, dari sisi berpikir, dari sisi pengetahuan, nah, dari sisi menahan nafsu itu lemah, yani, sehingga mereka tidak sabar untuk kepingin menikahi seorang wanita meskipun itu adalah budak, ya, gak kuat. Nah, sudah pokoknya nikah, penting perempuan, ya, gak peduli mau budak mau merdeka, gak popo, yang penting, ya, wong sepenting wong wadon. Nah, manakala manusia seperti itu konsep berpikirnya sudah gak sabar lagi, maka Allah halalkan kepada laki-laki merdeka ini untuk menikahi wanita budak, ya,
tapi dengan syarat. Satu, an yakuna ajizan an mahril harair al mu'minat. Dia memang laki-laki yang secara ekonomi agak lemah sehingga tidak kuat untuk menunaikan mahar wanita merdeka. Ya, karena zaman dulu maharnya wanita merdeka dan wanita budak berbeda. Ya, wanita yang merdeka lebih mahal budaknya. Budaknya. Maharnya lebih mahal. Antakunal amatu mu'minah. Syarat yang kedua, budak tersebut sudah mukmin. Dan yang ketiga, an yakhshal masyaqqah bitarkiz zawaj. Dia kalau enggak nikah itu repot. Ya. Dia berat untuk menahan gejolak nafsunya. Ya, sudah enggak kuat. Syaratnya itu. Jadi satu, dia memang tidak bisa menikahi wanita yang merdeka karena maharnya mahal. Dua, wanita budak yang dia nikahi itu adalah sudah beriman. Tiga, memang dia nggak sanggup ya menahan gejolak nafsunya. Boleh dia menikahi budak. Jadi hukum asalnya nggak boleh ya. Hukum asalnya menikahi budak itu nggak boleh. Menjadi boleh ya dengan syarat-syarat tertentu, dengan kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan ini tadi. Wa bayyanallahu ta'ala annal hukma bil imani bi hasbi ma yadharu lana. Amma fil qulubi fallahu ta'ala a'lamu bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hukum terhadap keimanan, annal hukma bil iman bihasabi ma yadharu lana. Untuk menghukumi wanita budak tadi beriman atau tidak beriman itu ya melihatnya sesuai dengan apa yang zahir, yang nampak, lahiriah saja. Karena memang kita itu, tugas kita adalah menghukumi orang sesuai dengan zahirnya, lahiriahnya. Kalau batinnya, isi hatinya ya kita nggak ada yang tahu, ya hanya Allah yang tahu. Nah, wa bayyanallahu ta'ala anna naqsal ima birriqi la yukhrijuhunna an karamatil insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasannya status seorang wanita sebagai budak itu tidaklah mengeluarkan dia dari status kehormatan dia sebagai seorang manusia. Fa inna ba'dana min ba'd, sebagian kita itu adalah bagian dari yang lain. Budak itu bagian dari kita juga. Budak itu walaupun ada orang budak kita merdeka, tapi sama-sama manusia, podo-podo menungsoni. Tsumma bayyana subhanahu annahu la budda fi nikahil ima min idni asyadihinna wa itaihinna muhurahunna ala iradatin nikahi sahih dunas sifahi wa ittikhadil akhdan. Ya, dan harus izin kepada tuannya. Izin kepada tuannya, kemudian memberikan mahar. Sementang-mentang budak terus disepelekan, gak dikasih mahar, ya gak begitu. Tetap minta izin kepada tuannya, kemudian ya dikasih mahar, ya, dan benar-benar dinikahi, bukan dipacari, ya. Benar-benar dinikahi, dijadikan sebagai istri, bukan dijadikan wanita simpanan gelap. Tsumma bayyana subhanahu uqubatal ima idza fa'alna al-fahisyah ba'da nikahihinna an 'alaihinna nisfa ma 'alal harair. Allah juga jelaskan dalam ayat ini bahwasannya budak seandainya berbuat zina, maka hukuman mereka adalah separuh dari hukuman wanita merdeka. Nah, separuh dari wanita merdeka. Wa bayyana anna sabra an nikahihinna ma'a hillihi khairun minat tazawuj bihin. Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga bahwasannya bersabar untuk tidak menikahi para budak itu lebih baik daripada menikahi mereka. Artinya nek iso disabar-sabarno ojo menikah dengan budak. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi ya wis silahkan, nggak apa-apa. Wa khatamal ayah bi dzikri ismaini min asma'ihil husna munasibaini li hadzal hukmi wa humal ghafuru
al-muqtadi lil maghfirah wal rahimu al-muqtadi lirrahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan menyebut dua namanya, yaitu Ghafur dan Rahim. Ghafur yaitu yang berkonsekuensi mengampuni. Nah, Rahim yang berkonsekuensi memberikan curahan kasih sayang, rahmat. Summa dzakara subhanahu wa ta'ala ma huwa min muqtada rahmatihi wa huwa mahabbatuhu an yubayyana lana ahkamahu asy-syar'iyyah wa an yahdiyana sirata man qablana minal mursalin was salihin wa an yuwaffiqana lit-taubati wa yamunna 'alaina biqabuliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bentuk daripada rahmatnya. Wa huwa mahabbatuhu an yubayyana ahkamahu syar'iyyah, yaitu bahwasanya Allah itu senang menjelaskan hukum-hukum syariatnya, senang untuk memberikan petunjuk kepada hambanya menuju kepada jalannya orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul, dan memberikan taufik kepada kita, yakni untuk menuju jalan taubat dan menerima taubat tersebut. Wa khatamal ayat bi dzikri ismain min asmail husna. Kemudian Allah menutup ayat yang kedua dengan menyebut dua namanya, yaitu Al-Alim Al-Hakim. Liyudhhira lana anna ma dzakara fi hadhil ayat sadirun an ilmin tam wa hukmin qahirin wa hikmatin balighah fanatma'inna ilaihi wa naltazimuhu. Allah sebutkan Alimun Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana, supaya kita ini faham bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dibangun di atas dasar ilmu, dibangun di atas dasar hikmah. Jadi tidak usah ragu-ragu dengan hukum Allah. Oh, nanti saya kalau menjalani hukum Allah nanti takutnya nanti begini, takutnya nanti begitu, khawatir nanti nggak pas, khawatir nggak sesuai. Tidak usah khawatir. Hukum ini berasal dari Allah pencipta, ya, yang menciptakan jagat raya ini. Tentunya dialah yang paling tahu tentang jagat raya ini, tentang kehidupan ini. Syariatnya sudah barang tentu dibangun di atas dasar ilmu, dan hikmah. Summa qarara subhanahu dzikra mahabbatihi litauba alaina liyuqabilahu bi dzikri man yuridu lanal mailal azima an tariqihil mustaqim. Kemudian sekali lagi Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu senang kalau hambanya itu kembali, ya, kembali kepadanya, bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ikutilah itu. Nah, ikutilah syariat Allah, karena Allah itu dengan syariatnya menginginkan agar kita itu kembali kepada jalannya. Jangan mengikuti, ya, aturan hidup dari selain Allah, ya, karena mereka yang memiliki aturan hidup yang bertentangan dengan syariatnya Allah itu yuridu antamilu mailan azima, ya, yuriduna antamilu mailan azima. Mereka itu menginginkan supaya kita itu tersesat, supaya kita ini berpaling sejauh-jauhnya. Wahum ahlus syahawat al-haimun wara'a ahwaihim wa syahawatihim minal kufari wal fusaq, yaitu maksudnya adalah orang-orang kafir dan orang-orang fasik yang mengikuti, ya, syahwat mereka, mengikuti nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Mereka pengen kita ini juga tersesat seperti mereka, ben mereka dapat konco akeh, ya, dapat bolo akeh. Ya, namanya orang itu, ya, walaupun dia jelas-jelas keliru, tapi kalau sudah terlanjur masuk dalam kubangan kekeliruan, kubangan kesesatan, terus ada temannya, itu jadi nyaman. Ini orang punya, ya, kecenderungan seperti sesat itu nggak pengen keluar, ya, dari kesesatan, tapi golek bolo. Nah, golek bolo, ya, itulah
manusia, sebagian memang seperti itu. Ya, cara berpikirnya iblis. Iblis itu kan sudah tahu dirinya sesat. Ya, tapi dia nggak berusaha untuk bagaimana keluar dari kesesatan. Tapi dia cari teman-teman ya untuk menemani dia di dalam kesesatan itu supaya dia merasakan kenyamanan karena bolone akeh. Nah, itu cara berpikirnya iblis. Kalau Anda punya cara berpikir seperti itu, maka waspadalah ya. Anda berada di dalam kekeliruan, di dalam kesalahan, di dalam penyimpangan, tapi Anda nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, santai-santai saja, hati Anda tidak terusik gara-gara apa? Temannya wis kadung akeh. Ya, sudah banyak yang sejalan dengan Anda, merasa nyaman dengan banyaknya pengikut, merasa nyaman dengan banyaknya teman, padahal sesat. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda seorang diri di kampung Anda, walaupun Anda seorang diri di keluarga Anda. Baik. Faidah dari ayat ini, jawazu nikahil hur lil ima bi syarti thalathati sabiqah, bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi wanita budak dengan syarat 3 yang telah disebutkan. Ishtiratu idzni sayyid li sihhati nikahi amatihi, disyaratkannya meminta izin kepada tuannya dari budak tersebut. Wujubu daf'il mahri fi nikahil amah bil ma'ruf biduni naqsin wala matlin, wajibnya untuk menunaikan mahar ketika menikahi wanita budak ini. Walaupun budak, nah bukan berarti dia terus diabaikan hak-haknya, tetap ditunaikan hak-haknya, yaitu apa? Di antaranya adalah menunaikan mahar kepadanya. Ishtiratu niyatil 'aqdis sahih dunas sifahi wa ittikhadil akhdan, disyaratkan juga ketika menikahi budak ya, untuk benar-benar melakukan akad yang sahih ya, bukan untuk memacarinya, bukan untuk menjadikannya kekasih gelap. Tahrimuz zina wa ittikhadil akhdan, haramnya perzinaan dan haramnya juga menjadikan seorang wanita itu sebagai pacar, kekasih gelap tanpa ada ikatan pernikahan. Wujubu haddiz zina 'alal amah idza uhsinat, wajibnya diterapkan hukuman zina ketika yang berbuat zina itu adalah budak ya. Ketika dia sudah menikah kemudian dia melakukan zina misalnya, maka tetap diwajibkan untuk ditegakkan hukuman kepadanya. Tapi hukuman untuk budak itu nisfu ma 'alal muhsanati minal adab, separuh ya, separuh dari hukuman untuk wanita yang merdeka. As-sabru 'ala nikahil ima ma'ahillihi khairun minal ikdam alaihi, lebih baik tidak menikahi budak walaupun boleh ya, ketika kondisi sangat sudah terpaksa sekali boleh, tapi kalau mau bersabar ya, menunggu sampai mampu, punya kemampuan menikahi wanita merdeka, itu lebih diutamakan. Baik para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini berkenaan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 25 hingga 26. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.